nama gua Janes, nama lengkapnya Janes Panggabean. Gua biasa dipanggil Janes atau Nes. Mulai bersepeda pasti dari masa kecil. Terus mulai bersepeda lagi itu di tahun 2009 sampai 2010 pada saat fiksi booming. Tapi gua nggak naik fiksi karena gua tetap terahnya gua di XCMTB. Mulainya lagi turning pointnya itu sama juga, balik lagi kayak orang-orang pada saat pandemi itu kegiatan nggak ada, kita diharuskan tetap berolahraga. Tapi yang individu apa? Akhirnya mulai lagi menemukan atau memulai bersepeda lagi. Dan pada akhirnya malah jadi keterusan, mulai dari ikut event yang non kompetitif sampai dengan event yang kompetitif. Sebenarnya dulunya bersepedanya itu hanya untuk killing time ya, karena kita semua itu kan kayak semi nggak ada kegiatan, di rumah terus, di rumah aja, dan mau keluar juga susah. Jadi awalnya itu sebenarnya killing time, tapi mulai nyari-nyari kok kayak mulai menemukan, ternyata kayaknya mulai menemukan sesuatu yang baru dan interest, mulai bersepeda yang ngikutin event. Terus dari mulai Bocimilup, sebelum dan sesudahnya kita juga ada klub kecil namanya Sesat. Kita goes-goes mandiri, goes pergi gelap pulang gelap, sampai akhirnya memang saya nyaman di klub kecil ini karena kita tuh pasti akan menemukan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Kebetulan memang frekuensinya saya kayaknya benar di situ, akhirnya saya betah di situ. Dan ya kita mulai sering goes bareng itu di klub sepeda itu tadi, klub sepeda Sesat itu. Terus kita mulai bergeser, saat itu kita kayak udah kehabisan ini ya, kehabisan rute. Mana lagi nih yang mau ditanjak? Pengen ikut event tapi nggak ada event. Akhirnya waktu itu saya mulai kenal Audax pertama kali, itu Audax Bekasi 300. Dan yang menjadi bikin saya tertarik, ternyata Audax itu kita nggak hanya ikut event kayak seperti biasanya, ikut selesai dapat medal finisher udah. Ternyata si Audax ini ada tahapan-tahapannya, seri-serinya. Kalau istilahnya baby step lah, kita mesti ngikutin baby stepnya Audax. Mulai dari 75, terus ke 200, 300, 400, 600, dan 1000, dan seterusnya. Kalau menurut definisinya sih sebenarnya ultra cycling itu adalah bisa dikatakan ultra cycling, baik itu race dan non race, itu kalau sudah di atas 400 kilo. Makanya dibilang ultra cycling. Kalau di kita tadi saya ulangin goes minggat. Awalnya sih saya emang nggak terlalu nyaman ya goes sampai multi day gitu, karena biasanya itu kita goes habis-habisan seharian. Terus saya mulai menyesuaikan diri ke segmen ultra cycling yang goes multi day ride. Artinya kita harus goes hari ini dan besok kita harus goes lagi. Kalau emang mau latihan atau kalau emang mau nyari tipe kita di mana, itu tadi ikutlah seri-seri Audax itu. Nanti kita akan nemuin nih karakternya kita itu atau limitnya kita itu di berapa kilo. Jadi jangan dipotong ya, jangan yang tiba-tiba langsung ikut 400. Tapi dengan pengecualian kalau memang ngerasa mampu dan emang sebelumnya udah pernah goes 300 kilo, nggak apa-apa, bisa langsung ikut 400. Jadi beda ya ultra cycling sama touring. Kalau touring emang di mana-mana di Indonesia sendiri tuh udah banyak. Kalau ultra cycling di Indonesia belum banyak. Untuk yang menjadi perbedaan, touring itu kita riding sekenanya, se-enjoynya. Sedangkan ultra cycling, dari durasi dulu nih ya, ultra cycling itu kita ada target. Terus dari setup sepeda itu udah beda. Bentang Jawa, kenapa ikut dan tertarik? Sebenarnya pada saat panitia ya, atau event Bentang Jawa ini di announce bakal diadakan,
entah kenapa saya tuh kayak langsung ngerasa terpanggil gitu, walaupun sebenarnya nggak tahu nih mau nanti persiapannya gimana. Intinya pada saat itu yang saya pikirkan gimana caranya saya harus daftar dan submit. Akhirnya waktu itu saya ikut daftar, dan ternyata update setelah pendaftaran dibuka, animonya tinggi, pendaftaran ditutup, dan saya baru baca ternyata Bentang Jawa itu ada seleksinya. Jadi emang dari awal emang jalannya tuh nggak langsung mulus ya, obstacle-nya, tantangannya itu banyak banget. Terus saya mikir, saya portofolionya atau Strava-nya nggak banyak, baru goes itu baru banget lah. Terus di situ di salah satu syaratnya harus mencantumkan link Strava atau menceritakan event-event ultra cycling apa yang udah pernah diikutin. Itu tuh menjadi tantangan berat sih. Waktu itu saya sampai mikir apa gimana ini caranya. Nah, waktu itu kita lagi ada project charity ride, nama projectnya itu charity ride dalam bulan Ramadan. Itu salah satu teman saya itu Aba Usman, makasih Aba Usman. Dia sempat bilang mereka mau Everesting. Jadi singkatnya itu Everesting itu kita bersepeda menanjak sampai elevation gain-nya itu setara Gunung Everest, yaitu 8848 elevation gain. Saya mikir nggak ada cara lagi, tapi satu-satunya cara ini tuh mustahil gitu loh, berat banget. Karena saya udah pernah ngebayangin kita goes elevation gain 3000, 4000 aja itu udah berat ya. Terus saya mikir 8848 gimana ya? Tapi saat itu emang nggak ada lagi. Cuman itu salah satunya cara instan ngebuktiin supaya saya bisa lolos Bentang Jawa. Saya pilih segmen ke KM0. Terus setelah saya calculate di segmen KM0 tuh saya harus bolak-balik 35 kali, dalam arti naik 35, turun 35, total ya sekitar 70-an lah, 70-an. Tapi itu dengan motivasi yang kuat, bahwa di situ saya menemukan bahwa sebenarnya peribahasa kalau kita sering dengar tulisan di kendaraan nothing impossible itu di momen Everesting itu. Saya langsung buru-buru nge-refresh laman itu tuh, laman website gravel-gravelan. Saya lihat akhirnya nama saya ada di situ dan saya lolos. Jadi Bentang Jawa ini kalau boleh saya bilang suatu lomba ultra cycling race pertama di Indonesia, terjauh, dan saya boleh klaim terberat. Saya dapat nomor cap itu 14 ya. Yang agak ngeri ya, Bentang Jawa ini benar-benar rule-nya itu ketat. Jadi segala barang kita itu juga sampai diharuskan tidak boleh dikurangin. Jadi kalau kita udah memutuskan kita bawa itu barang, maka kita nggak boleh ada yang istilahnya mengurangin barang di tengah jalan. Jadi itu harus kita bawa juga sampai ke finish. Terus lanjut, kita waktu itu start 3 Oktober, Minggu ya, kalau nggak salah itu Minggu 3 Oktober. Itu 38 rider yang start untuk menggoes, mengayuh 1.500 kilo dari mulai ujung barat Pulau Jawa sampai mengarah ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Sebenarnya kalau dibayangin, saya sendiri sempat refleksi ya sebelum berangkat ke Carita. Ini beneran mau goesin 1.500 kilo. Jadi saya ngebalikin moodnya, ya udah, yang penting lu nyampe di Banyuwangi aja dulu. Akhirnya itu yang ngebangun mood saya untuk yakin untuk berdiri di titik start lagi. Yang paling utama yang bikin kita kuat itu sebenarnya adalah motivasi. Makanya saya bilang kalau mau ikut sesuatu event atau mau men-challenge, yang paling pertama adalah selain prepare sepeda, fisik adalah mental dan sugestinya. Kamu harus menemukan motivasimu apa. Karena nanti motivasi itu adalah mood booster di saat kita itu lagi down. Audax pertama saya ikut itu waktu itu Audax Bandung ya. Saya pakai si
si Marin ini, si Brownie Marin DSX2. Karena Audax Bandung itu memang sudah 2 kali, yang kedua kali Bandung itu khusus Audax Altiren. Dan saya mikirnya waktu itu nggak apa-apa saya cobain pakai si Brownie. Dan akhirnya setelah rilis GPX-nya keluar atau rutenya keluar, menjadi saya semakin yakin bahwa emang harus pakai DSX. Apalagi saya ngelihat setelah nge-breakdown rutenya, belajar dari Bentang Jawa tadi bahwa ngelihat rute itu nggak boleh per 50 kilo, minimal per 10 kilo di breakdown. Saya lihat ini kayaknya memang harus pakai sepeda gravel walaupun flat bar, tapi akan pas gitu pakai si Marin DSX2 ini. Nah, pada saat Audax Bandung itu memang banyak rute-rute atau obstacle yang sebenarnya kalau boleh saya bilang itu jatuhnya masuknya ke genre hard gravel ya, udah lebih nyinggung segmen XC. Makanya ketika saya pakai si Brownie Marin DSX2 itu, saya ngerasa kayak enjoy gitu loh, enjoy ride. Walau di samping orang ada yang ngerasa terlalu berat medannya, jadi saya boleh dibilang versi jahatnya menari di atas penderitaan orang gitu loh. Tapi ya emang ada juga sih konsekuensi yang harus saya dapat, yaitu pada saat riding di flat, karena dia flat itu saya harus agak wind resistance-nya itu gede. Makanya si Brownie itu agak aneh ya, dia flat bar tapi saya tetap pakai race bar. Jadi win-win solutionnya pada saat di flat atau segmen speeding, saya di race barnya itu. Jadi pada saat dia di medan hard gravel, saya megang flat barnya. Walaupun banyak yang tagar yang berinian lah, yang bersebaran bahwa ya pasti tahulah siapa tagarnya kayak apa yang saya maksud, tapi saya nggak usah sebut. Dan pembuat rutenya juga si Story on Saddle itu ya emang buat saya sih rutenya enak sih, cuman buat sebagian orang mungkin agak ngeselin. Lanjut, waktu itu sekitar kalau nggak salah 3 minggu lalu ya, itu ada seri Audax Bali 400, dan sama seperti hajatan Audax, Bali itu selalu 400, dan itu Audax pertama saya di Bali. Saya memutuskan untuk ikut, dan saya di situ juga pertama pakai si Marin Gestalt X11 ini, yaitu sepeda drop bar. Sekaligus saya pengen adaptasi, sekaligus pengen nyobain 400. Emang sih terkesan kalau dibilang kok lu adaptasinya 400 kilo gitu. Tapi ya wes, pada saat waktu Audax Bali itu saya fokusnya adaptasi, ya sisanya kalau bisa under COT. Sebenarnya setelah saya pakai ini 400 kilo Audax Bali, memang sih untuk long distance itu ya, atau ultra cycling yang udah di atas 300, pakai drop bar itu memang lebih nyaman. Selain posisi kita lebih wind resistance-nya lebih kecil, posisinya juga ada 3 posisi, ada di drop, ada di hood, ada yang di flatnya. Jadi kita bisa lebih berganti-ganti, nggak pegel. Dibandingkan dengan flat bar, kita cuma satu posisi. Kita ngomong secara default ya. Tapi ya itu balik lagi, kalau memang long distance atau ultra cycling memang drop bar. Saya harus akuin, dan akhirnya saya memutuskan hijrah ke drop bar. Kalau itu juga dengan catatan kalau emang long distance, artinya 300 ke atas lah. Audax Bali itu 400 kilo, cut off time-nya itu 27 jam. Saya selesaikan dalam waktu 23 jam. Elapsed time, moving time-nya kurang lebih 17 jam. Jadi singkatnya Audax Bali saya under COT
tanpa ada masalah, dan saya dapat insight bahwa ya itu tadi, ultra cycling atau kalau goes-goes yang udah jauh-jauh itu ya udahlah drop bar aja. Itu pasti lebih nyaman, lebih enak, karena posisinya itu bisa ganti-ganti 3 posisi. Bentang Jawa itu sebenarnya awalnya saya sempat bingung ya, ragu. Waktu itu ditawarkan mau pakai drop bar atau mau pakai flat bar. Cuman karena waktunya udah terlalu mepet, saya mengira adaptasi itu akan ribet. Ternyata nggak seribet itu. Tapi ya namanya kita belum ngalamin kan, jadi kita nggak tahu. Akhirnya saya main aman, saya mutusin flat bar aja. Walaupun saat itu saya satu-satunya peserta bentang Jawa yang pakai flat bar selain kategori Sally. Jadi sepeda yang full size atau sepeda yang ban 700, saya satu-satunya yang pakai flat bar. Dengan keputusan itu saya menimbang resikonya. Kalau saya mutusin pakai flat bar, paling saya cuman yang udah pernah ketakar sama saya, paling wind resistance-nya itu lebih gede dibanding saya mutusin pakai drop bar yang saya belum ada bayangan, jadi lebih beresiko. Jadi makanya waktu itu saya mutusin pakai flat bar, tapi dengan saya pasangin si Brownie itu saya pasangin race bar. Itu race bar ya, bukan TT bar, jadi beda. Race bar itu dia posisinya kita nggak terlalu aero, lebih ke race. Sedangkan TT bar tuh posisinya aero banget, nunduk. Sebenarnya yang penting itu kalian harus coba dulu bersepeda, gimana senyamannya kalian. Nanti pasti akan menemukan kalau emang cocok, itu pasti kalian akan nyemplung. Kalau emang nggak cocok, pasti kalian akan skip. Jadi intinya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sepeda itu ya sesimpel kita berangkat dari rumah goes, kalau nggak kuat ya istirahat, kalau give up ya tinggal loading gitu loh. Jadi nggak seribet yang selama ini dibayangkan, dan ya sesimpel itu sebenarnya. Nanti kita juga akan menemukan ya. Dan untuk persiapannya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau untuk ultra cycling. Lebih ke persiapan mental sih, kematangan. Nah, untuk mendapatkan itu ya itu tadi. Jadi ini kayak sebuah lingkaran atau ekosistem yang muter-muter gitu aja. Intinya harus sering goes. Dan masalah sepeda, sebenarnya sepeda yang factory stock atau stok bawaan itu juga sebenarnya udah cukup. Hanya kalian itu paling hanya butuh mengganti atau mengupgrade atau mengadjust yang sifatnya pribadi, kayak misalnya stem, terus kayak misalnya saddle, itu kan sifatnya personal. Untuk yang lain-lain sebenarnya dengan stok pabrik itu udah lebih dari cukup. Tips yang lainnya sih sebenarnya lebih ke persiapan mental. Sama ultra cycling itu pasti kalian akan menemukan goes di malam hari. Nah, ini nih yang menjadi suatu tidak semua orang bisa nyaman goes di malam hari. Biasanya sih saya ngasih tips tuh ke orang mulai latihan riding atau goes di malam hari itu awalnya mungkin di dalam kota. Nanti mulai naik lagi, mulai ke agak pinggiran yang cahayanya itu mulai agak-agak gelap, remang-remang. Nanti kalau mulai udah nyaman, mulai goes di yang kayak yang udah mulai sama sekali gelap gulita, jadi kita hanya berpatokan sama lampu senter kita doang. Jadi intinya praktis pengulangan. Dari praktis pengulangan itu kalian akan dapat apa yang perlu di upgrade, apa yang perlu disiapkan, itu akan dapat. Saya lebih menekankan sih digoes aja dulu sepedanya. Saya sih nggak bisa bilang saya akan memotivasi kalian untuk ke ultra cycling. Cuman saya hanya ngebantu, nge-trigger kalian menemukan genre kalian itu di ultra cycling. Caranya gimana? Sebenarnya sih simple. Sesering
atau seada kesempatannya kalian goes lah sejauh mungkin. Sisanya mau digoes balik atau mau loading itu urusan belakang. Nah, ketika kalian udah nyaman goes jauh-jauh atau goes ultra cycling atau goes kalau kita biasa bilangnya goes minggat, kemungkinan kalian akan masuk kategori goeser yang tadi saya bilang nggak waras gitu ya, goes minggat lah gitu. Jadi be prepare, be proper, mulailah goes sejauh yang kamu bisa tanpa takut apa kata orang, gua kuat apa enggak. Hilangkan pikiran-pikiran gitu, easy going aja. Pokoknya mulai aja. Nanti masalah revisinya kalian akan nemuin di proses kalian goes dari tiap event goes tersebut. Jadi gitu ya, kira-kira tips dari gua, semoga ngebantu.